Ada satu hal yang akhir-akhir ini sangat menamparku. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Aku tuh lagi lihat analytics YouTube, lalu muncul pikiran yang mungkin juga pernah muncul di kepala kamu. Kok view-nya cuma segini ya? Dan saat pikiran itu muncul, aku langsung berhenti. Karena aku sadar angka yang sekarang aku sebut cuma dulu adalah angka yang aku doain setiap malam. Dulu kalau ada satu orang aja yang nge-share videoku, aku senang banget. Kalau ada satu orang yang komentar, aku langsung screenshot. Kalau ada 100 orang yang nonton, rasanya tuh luar biasa banget. Tapi hari ini aku bisa ngelihat ribuan orang menonton, tapi tetap ngerasa kurang. Dan saat itulah aku sadar, masalahnya bukan di angka. Masalahnya adalah otakku. Hari ini aku mau bahas satu hal yang menurutku diam-diam sedang terjadi pada hampir setiap orang. Dan kalau kita nggak sadar, kita bisa ngabisin seluruh hidup kita. Terus mengejar. Tanpa pernah benar-benar ngerasa sampai. Ada sebuah konsep sederhana. Begitu sesuatu menjadi normal, otak berhenti menganggapnya istimewa. Dulu punya smartphone terasa luar biasa. Hari ini, kalau internet lemot aja 5 menit, kita langsung kesel. Dulu naik pesawat bikin kita bahagia. Hari ini delay 30 menit aja, rasanya udah kayak dunia runtuh. Yang berubah bukan hidup kita, yang berubah adalah standar. Otak sangat cepat menjadikan keajaiban sebagai kebiasaan. Dan ketika sesuatu menjadi kebiasaan, rasa syukur perlahan menghilang. Itulah kenapa banyak orang ngerasa hidupnya datar. Bukan karena hidupnya tambah buruk, tapi karena otaknya udah terbiasa. Aku ingat ketika pertama kali mulai bikin konten. Aku tuh gak pernah berpikir tentang jutaan view. Aku cuma berharap ada satu orang aja yang ngerasa terbantu. Tapi lalu perlahan bertambah. Jadi 10 orang, jadi 100. 1000, puluhan ribu. Yang lucu targetnya selalu ikut naik. Pas 1000 pengen 10.000. Pas 10.000 pengennya 100.000. Pas 100.000 pengennya 1.000.000. Aku sadar yang bertambah bukan rasa cukup. Yang bertambah adalah ekspektasi. Dan ini bukan hanya terjadi pada kreator, tapi terjadi pada semua orang. Dulu, kamu berdoa supaya kamu bisa punya kerjaan. Sekarang, kamu ngeluh karena kerjaan kamu melelahkan. Dulu, kamu pengen banget nikah. Sekarang, kamu sibuk ngelihat kekurangan pasangan kamu. Dulu, kamu pengen banget punya anak. Sekarang, kamu capek mengurus mereka. Dulu, kamu pengen punya rumah. Sekarang, kamu pengen rumah yang lebih besar. Dulu, kamu pengen liburan ke luar negeri. Sekarang, kamu sibuk membandingkan hotel. Apakah itu berarti kita nggak boleh berkembang? Bukan. Masalahnya bukan bertumbuh. Masalahnya kita lupa berhenti sejenak dan melihat bahwa kita sebenarnya udah sangat jauh. Saat kita hanya melihat target berikutnya, kita berhenti menikmati perjalanan. Kita mulai hidup dari validasi berikutnya. Naik jabatan berikutnya, rumah berikutnya, liburan berikutnya, view berikutnya, subscriber berikutnya. Dan yang paling menyedihkan, bahkan ketika semua itu datang,
rasanya hanya bertahan sebentar, lalu kosong lagi. Karena yang berubah hanya angka, bukan cara kita ngelihat hidup. Kalau cara ngelihatmu nggak berubah, berapapun pencapaiannya akan selalu terasa kurang. Sekarang, aku melakukan satu latihan sederhana. Setiap kali aku ngerasa hasilku kurang, aku langsung nanya, apa yang dulu akan dilakukan versi diriku 5 tahun yang lalu kalau ngelihat hidupku hari ini? Jawabannya hampir selalu sama. Dia akan nangis. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Versi diriku yang dulu gak akan percaya bahwa suatu hari nanti aku bisa bikin podcast. Aku bisa mengundang orang-orang yang dulu hanya bisa aku lihat dari jauh. Aku bisa membangun komunitas, bisa membantu orang, bisa pergi ke tempat-tempat yang dulu hanya ada di vision board aku. Kalau versi diriku yang dulu bisa melihatku hari ini, dia mungkin hanya akan berkata, makasih ya, udah gak menyerah. Dan aku gak pengen mengecewakan versi diriku yang dulu dengan terus mengatakan hidup ini tuh kurang. Jadi aku memulai lebih banyak bersyukur. Tapi aku gak pengen berhenti bermimpi. Aku tetap punya target. Aku tetap mau bertumbuh. Tapi aku juga gak mau kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang udah ada. Karena kalau kita hanya hidup untuk ngelihat target berikutnya, kita akan melewatkan hidup yang sebenarnya sedang kita jalani. Jadi hari ini aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Apa yang hari ini kamu anggap biasa, padahal dulu adalah doa yang pernah kamu panjatkan? Kalau setelah video ini selesai, ambil waktu 1 menit aja. Tulis 3 hal. 3 hal yang dulu pernah kamu impikan, dan sekarang udah menjadi bagian dari hidup kamu. Mungkin yang berubah bukan hidup kamu. Mungkin yang perlu berubah adalah cara kamu ngelihatnya. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.